Islam, ada dua kebutuhan yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Dan itu tidak boleh tidak, harus. Yang pertama ada yang disebut kebutuhan jasmani. Yang kedua ada kebutuhan rohani. Kita makan dan minum, kita telah memenuhi kebutuhan jasmani. Kita mandi setiap harinya, kita telah memenuhi kebutuhan jasmani. Kita merawat anggota tubuh kita, kita telah memenuhi kebutuhan jasmani. Menjaga kesehatan, kita telah memenuhi kebutuhan jasmani. Bahkan kalau kita lihat kalangan wanita yang kodratnya emang suka dandan, yang suka berhias, dia sedang memenuhi kebutuhan jasmaninya. Namun memenuhi kebutuhan jasmani silakan, tapi jangan pernah lupa ada kebutuhan lain yang harus kita penuhi, yaitu kebutuhan rohani. Malam hari ini kita kumpul di tempat ini salah satu bentuk kita saat ini memenuhi kebutuhan rohani kita. Jasmani boleh kita penuhi kebutuhannya, tapi jangan lupa kebutuhan rohani juga harus kita penuhi. Hadirnya kita di tempat ini adalah menjadi cara kita memenuhi kebutuhan rohani. Kita berzikir, mengingat Allah, membaca ayat-ayat Allah. Ini adalah memenuhi kebutuhan rohani. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia kita ini sebagai makhluk sosial, zon politikan, makhluk yang gak bisa hidup sendiri. Pasti dalam kehidupan kita ada yang namanya problematika, ada yang namanya masalah, adanya yang namanya kesusahan, kesulitan. Setiap manusia mengalami itu. Bahkan ketika dia dilahirkan oleh orang tuanya, dia siap harus menghadapi masalah. Kapan berhentinya masalah? Kematian adalah akhir dari masalah dalam kehidupan di dunia. Jadi manusia ini enggak lepas dari masalah. Lalu bagaimana kita bisa melewati masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita? Salah satunya adalah kebutuhan rohaninya harus terpenuhi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fazkuruni azkurkum." Allah perintahkan kita tuh, "Fazkuruni azkurkum," maka ingatlah aku, kata Allah. Niscaya timbal baliknya aku akan mengingat kalian. Ketika kita sebagai hamba mengingat Allah, maka Allah sebagai Tuhan akan mengingat hamba-hambanya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang hamba Allah sudah diingat oleh Allah, apapun persoalannya, apapun masalahnya yang dia alami akan dia bisa lewati. Masalahnya besar, ujiannya besar, rintangan hidupnya berat. Bagi orang yang tidak punya keimanan atau lemah iman, dia akan berputus asa dari ujian, dari masalah itu. Bahkan berapa banyak orang yang mengakhiri hidupnya karena tidak bisa melalui masalah yang dia hadapi. Tapi orang yang beriman, para orang-orang yang suka demen berzikir, itu gak bakalan putus asa. Kenapa? Karena dia selalu berkata, "Hei masalah besar, hei ujian besar, hei musibah besar, aku punya Allah yang maha besar." Ketika dia membesarkan nama Allah, semua masalah kecil, semua ujian yang berat kecil bisa dihadapi dengan sebaik-baiknya. Fazkuruni azkurkum, ingatlah aku, kata Allah, maka aku akan ingat kalian. Kalau sudah diingat oleh Allah, apapun yang susah menjadi mudah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah. Ada seorang ulama didatangi muridnya. Ini muridnya ngadu sama ulama. Kalau kita panggilnya kiai,
Kiai, saya mau ngadu, mau curhat. Permasalahan dalam kehidupan saya amat sangat berat. Wahai Kiai, gimana sih kita menghadapinya biar kita bisa sabar menghadapi masalah yang ada? Itu Kiai enggak langsung menjawab kunci daripada untuk menyelesaikan masalah, tapi itu Kiai ngajak itu muridnya ke pinggir sungai atau ke pinggir danau. Dia bawa gelas, dia isikan air. Itu airnya dimasukin ke dalam itu airnya dimasukkan garam di dalamnya, di dalam gelas itu. Ini Kiai nanya sama muridnya, kira-kira kalau ente minum apa rasanya? Asin Kiai, karena ada garamnya. Coba minum. Diminum sama muridnya. Gimana rasanya? Asin. Sekarang air garam yang tadi kau minum kau tuang ke danau. Dituang itu sama muridnya. Lalu kau serok lagi, ambil lagi. Gimana rasanya? Segar Kiai. Kenapa? Tahu jawabannya? Inilah potret kalau hati yang lapang. Ketika masalah disandarkan kepada Allah yang Maha Besar, maka yang susah, yang berat akan menjadi ringan. Tadi ketika kamu merasakan keasinan dalam air tersebut, tuh hatimu, potret hatimu yang sempit. Namun ketika disandarkan kepada Allah yang Maha Besar, semuanya menjadi ringan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa dengan doanya Nabi Musa tuh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kita minta agar Allah melapangkan hati kita, dan Nabi Musa minta itu, minta dilapangkan hatinya karena menghadapi ujian berat, menghadapi Fir'aun laknatullah itu berat, maka kudu ada hati yang lapang untuk menghadapinya. Makanya kita di sini salah satu bentuk kita ingin melapangkan hati kita. Innal ladzina amanu wa tatma'innul qulub bizikrillah, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Kalau kita mengingat Allah, maka hati kita akan tenang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir itu macam-macam modelnya. Ada zikir khafi, ada zikir sirri, ada zikir jahar. Zikir khafi dan sirri hampir sama. Dalam kesibukan kerjanya, dalam kesibukan usahanya, mungkin tangannya bergerak, kakinya berjalan, otaknya berpikir, tapi hatinya terus terpaut kepada Allah. Itu zikir sirri, zikir khafi. Ada zikir jahar, zikir yang dilafazkan dengan suara yang terdengar. Kedua-duanya bagus, mau yang diam bagus, yang dilafazkan juga bagus. Yang gak bagus, yang gak pernah zikir. Ada saudara kita sholat, habis sholat dia diam, zikirnya gak bareng-bareng, gak jahar, sir. Bagus. Kenapa? Alasannya agar lebih khusyuk. Kita yang di sini lebih sering menjaharkan zikiran. Bagus. Agar apa? Agar terbiasa, agar ingat. Dulu kalau kita ingat-ingat masa kecil kita, kita baca Al-Fatihah bisa hafal itu bukan karena kita menghafal tekstual, tapi kita sering dengar. Akhirnya terbiasa, ingat apa? Saya tahadusan bin ni'mah, menghafal doa-doa setiap sholat itu enggak dengan tekstual, enggak buka kertas atau enggak buka kitab atau enggak buka bacaan lalu kita hafal, enggak. Kenapa? Karena terbiasa duduk bareng, dipimpin oleh imam, zikir bareng-bareng, akhirnya kita hafal bacaannya, walaupun kita belum pernah hafal, belum pernah menghafalin, tapi karena sering dengar, maka terbiasa. Dengan keuntungan zikir jahar, orang yang gak biasa zikir dituntun oleh imam dan mengikuti bacaan imam. Jadi gak ada masalah, zikir jahar bukan bid'ah. Dulu Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat, kata Anas bin Malik, aku mengetahui Nabi Muhammad SAW selesai sholat itu, kenapa? Karena ditandai terdengar suara zikir
dari luar masjid. Artinya zikir Nabi saat beliau memimpin sholat itu keras, jahar, sehingga terdengar oleh orang-orang yang ada di luar masjid. Cuman bukan berarti kita juga menyalahkan orang yang sirri, orang yang zikirnya diam-diam. Bagus, kita juga boleh sirri ketika tahajud kita sirri, enggak lantang. Ketika sholat hajat kita, duha kita sirri, enggak lantang. Tapi ketika jahar pun itu lebih bagus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka zikir ini adalah ibadah yang gratis, ringan dilakukan, namun memiliki timbangan amal ibadah yang berat. Kan ibadah macam-macam modelnya. Ada ibadah tenaga, ada ibadah harta, ada ibadah tenaga sama harta. Nah, zikir enggak ngeluarin harta, enggak ngeluarin tenaga, ringan dilakukan, namun timbangannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita bosan untuk melazimkan dalam diri kita, dalam setiap hari kita, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lisan yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terbiasa berzikir kepada Allah, kesempatan besar ketika nanti detik-detik wafatnya, lisannya akan mampu mengucapkan kalimat syahadat atau kalimat-kalimat thayyibah, dan dipastikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau biasa berzikir, yang dia ucapkan zikir. Kalau orang biasa berzikir, kagetnya aja zikir. Orang biasa berzikir kesandung kena batu, zikir. Tapi kalau orang yang gak biasa berzikir, kagetnya yang diucapkan yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan ini saya mengajak kepada jamaah untuk kita membaca Al-Aqidatul Mujmalah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang dijasahkan oleh Kiai Haji Abdullah Syafi'i lewat putranya Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, untuk dibaca oleh umat Islam agar keyakinan kita terhadap agama, terhadap Allah Subhanahu wa taala lebih mantap, lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca, saya baca duluan, nanti diikuti oleh jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan wa rasulan wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwanan wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bikulli kitabin anzalahu Allah wa bikulli rasulin arsalahu Allah wa bimalaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhiri wa bikulli ma jaa bihi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallahu minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdi ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
حمد رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يعافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل واصل تقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا وما استغفرنا وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هادية مجلس منا واصلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة إلى حضرة حبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولعمامنا ولعماتنا ولخالنا ولخالاتنا لأستاذنا لأستاذاتنا ولأهلنا ولأهل بيتنا ثم إلى خصوصا أهل مسجد جميع السعادة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أوصل اللهم صب ذلك منا إليهم وجله نورا يسعى ويتلألأ بين يديهم اللهم اجعلهم فقاقا لهم من النار وعتقا لهم من النار وصدرا لهم من النار وحجابا لهم من النار اللهم ارفع بهم درجاتهم وضعف في حسناتهم واجزل بالعاتياتهم وتجوز عن سيئاتهم وانقلهم من ريق لهود إلى جنات خلود واجعلهم عن مقربهم مشهود الركع السجود الموافين لك بالهود إنك كريم غفور ودود جواد حليم غفور عظيم رحيم حليم اللهم واده الكريم في قبورهم وقلوبهم الروحة والريحان والفشهد والرضوان والبشارة والأمان بجوادك برف الجنان إنك كريم منان ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.